kembali lagi bersama Miss Ri di video pembelajaran agama Kristen kelas 5. Murid-murid, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang masih melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami pada pembelajaran hari ini agar dapat fokus mengikuti pembahasan yang disampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami agar berkat-Mu tidak terhalang kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Murid-murid, pada hari ini kita akan membahas materi yang ada di buku cetak. Jadi Miss minta sediakanlah buku cetak kalian. Ambil buku cetak, buka buku cetak halaman 42. Hari ini kita akan membahas materi bab 6, yaitu mengenal karya penyelamatan Allah. Simak video pembelajaran berikut dengan baik ya murid-murid. Nah murid-murid, pada pembelajaran kali ini Miss akan menjelaskan materi yang ada di bab 6, mengenal karya penyelamatan Allah, yang ada di halaman 42. Pada materi ini, Miss akan menjelaskan janji keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Murid-murid, siapa yang pernah memberikan janji pada teman atau kepada saudara? Atau kalian pernah diberikan janji? Contohnya, kalian mendapatkan nilai tinggi pada ujian. Kemudian, ayah dan ibu berjanji mengajak berlibur bersama. Pastinya kalian sangat senang. Nah murid-murid, janji adalah sesuatu yang akan terjadi nanti. Ada janji yang sudah diketahui kapan waktunya akan digenapi. Tetapi ada juga janji yang tidak diketahui kapan akan digenapi. Janji yang pasti hanya datang dari Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah adalah setia dan tidak pernah berdusta. Jika Allah yang berjanji, Ia akan menggenapi pada waktu yang sudah ditentukannya sendiri. Apa yang difirmankan Allah dengan mulutnya akan dilakukan dengan tangannya. Tidak ada perkataan Allah yang kembali dengan sia-sia. Semua akan terjadi seperti yang telah diucapkannya. Nah murid-murid, sekarang Miss akan menjelaskan janji Allah dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Kita akan bahas yang pertama, janji dalam perjanjian lama. Janji dalam perjanjian lama menggunakan kata berit, artinya perjanjian atau karat berit, mengadakan perjanjian. Nah murid-murid, pada perjanjian lama Allah memberikan janjinya kepada Abram. Ada 3 janji Allah kepada Abram. Dapat kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Demikian firman Tuhan. Allah menjanjikan tanah Kanaan, keturunan yang banyak, dan Allah sendiri akan menjadi Allah bagi Abram dan keturunannya. Setelah keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar, Allah menuntun mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Musa dipilih menjadi pemimpin bangsa Israel untuk menjaga kehidupan mereka sesuai dengan kehendaknya. Allah memberikan 10 hukum Taurat yang harus ditaati. Ia menuntun mereka pada siang hari dengan tiang awan dan pada waktu malam hari dengan tiang api. Allah memelihara dan memenuhi janjinya sendiri.
Dalam sepanjang perjanjian Allah dengan nenek moyang Israel dalam perjanjian lama, semua berpusat pada kurban bakaran. Hubungan Allah dengan manusia disimbolkan dengan adanya kurban persembahan, dan Allah sendiri yang menetapkan semua peraturan. Nah, itu adalah penjelasan janji dalam perjanjian lama. Sekarang kita akan membahas janji dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, janji dikaitkan langsung dengan kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus. Semua janji Allah mencapai puncak penggenapannya dalam diri Yesus Kristus. Keselamatan tidak hanya merupakan janji lagi, tetapi dikerjakan dan digenapi di dalam diri Kristus. Kurban bakaran dalam perjanjian lama digenapi dengan kurban keselamatan dalam perjanjian baru. Yesus Kristus menjadi kurban pendamaian antara Allah dengan manusia. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, manusia tidak perlu lagi memberikan kurban persembahan. Kristus telah menjadi kurban. Ia menjadi jalan dan keselamatan itu sendiri. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayatnya yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Itulah sebabnya pada saat kematian Yesus di kayu salib, tirai pembatas ruang Maha Kudus di bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Jalan menuju Allah yang Maha Kudus telah terbuka. Janji keselamatan yang diberikan Allah telah digenapi. Allah telah membuka jalan dan menyediakan keselamatan. Karya penyelamatan Allah yang sempurna terjadi dan digenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Nah, murid-murid, itulah pembahasan mengenai janji dalam perjanjian lama dan di perjanjian baru. Apabila di dalam perjanjian lama, hubungan Allah dengan manusia itu disimbolkan dengan kurban persembahan. Sedangkan di perjanjian baru, manusia tidak perlu lagi memberikan kurban persembahan. Yesus sendiri yang telah menjadi kurban pendamaian antara Allah dan manusia. Itu adalah perbedaan di dalam perjanjian lama dan di perjanjian baru. Nah, murid-murid, Miss mau bertanya, apa tujuan dari penyelamatan? Mengapa Yesus menyelamatkan kita? Karya penyelamatan Allah dikerjakan untuk kita, untuk manusia, bukan untuk Allah sendiri. Tujuannya adalah menyelamatkan manusia. Allah menjanjikan kehidupan yang baru kepada bangsa Israel. Semua itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus saat ini dan akan digenapi juga kelak di dalam kerajaan kekal. Nah, murid-murid, itulah penjelasan mengenai materi bab 6. Miss harap kalian dapat menyimaknya dengan baik dan telah memahaminya. Nah, murid-murid, kita harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Nah, murid-murid, kalian memiliki tugas, salinlah catatan 3 yang telah tersedia di dalam file ya. Terlampir di dalam file catatan 3-nya, kalian salin ke buku catatan. Tulislah dengan rapi dan jelas, gunakan pulpen hitam. Kemudian, tugas yang kedua, kerjakan uji kompetensi 1. Kerjakan uji kompetensi 1, tulislah jawabannya saja di buku latihan. Contoh, 1A. 2B, tidak perlu ikut kalimat dari jawaban tersebut. Kerjakan uji kompetensi 1, tulis hanya jawabannya saja, pilihannya saja di buku latihan. Kemudian kalian fotokan, kirim via Telegram ke ID guru agama Kristen kalian masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang masih melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar kami tetap dapat menjalankan segala perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa kami agar anugerah-Mu tidak terhalang di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.
Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye murid-murid.